Sa'ad bin Mu'adz diam tidak menanggapi perkataan mereka. Tetapi karena sudah semakin banyak orang yang berkata seperti tadi ya, berbuat baik kepada orang-orang Quraisy, maka dia berkata, "Kini sudah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk tidak mempedulikan celaan orang yang suka mencela karena Allah." Setelah mendengar jawaban Sa'ad, di antara mereka ada yang kembali ke Madinah dan meratapi apa yang bakal menimpa mereka. Nah, setelah berhadapan saat berhadapan dengan Rasulullah, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Temuilah pemimpin kalian." Nah, setelah menurunkan Sa'ad dari punggung himar, mereka berkata, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu sudah pasrah kepada putusanmu." Malah Sa'ad bertanya, "Apa keputusanku yang berlaku untuk mereka?" kata Sa'ad. "Ya," jawab para sahabat. "Apakah juga berlaku bagi orang muslim?" "Ya," jawab mereka. "Bagi siapapun yang ada di sini." Tanyanya lagi. "Bagi siapapun yang ada di sini?" Tanyanya lagi, kayak gitu ya. Sambil mengarahkan pandangan ke arah Rasulullah sebagai penghormatan terhadap beliau. "Ya, juga bagi diriku." Kata saat tadi kan sudah tiba saatnya, saat itu tidak mempedulikan orang yang suka mencela, orang yang mencela. Kayak gitu, mencela apa yang akan dikatakannya, putuskannya, apa yang diputuskan Rasulullah. Itulah, enggak apa-apa, aku enggak peduli kayak gitu. Keputusan itu juga untuk orang muslim, iya katanya kayak gitu. Jadi semuanya yang ada di sini. Rasulullah juga menjawab, ya termasuk Rasulullah juga. Akhirnya saat berkata, "Aku memutuskan bahwa orang-orang Yahudi yang laki-laki harus dibunuh. Para wanita dijadikan tawanan dan harta benda dibagi rata." Saat itu kan diutus kan, kemudian dimintai cak mano dengan keputusan Rasulullah itu. Kata orang-orang yang dari Bani Khazraj Aus tadi bahwa orang Quraisy itu dikasihlah keringanan. Iya, dikasihlah pengampunan tuh Bani Quraisy itu. Kan tadi laki-laki kan ditawan kan, wanita diasingkan, dengan anak-anak diasingkan. Nah, didesak seperti itu, maka saat tadi berkata katanya, apapun keputusan nanti silakan celalah. Aku nggak peduli. Ternyata keputusan saat tadi apa? Laki-lakinya harus dibunuh, bukan cuma ditawan. Sedangkan anak wanitanya itu menjadi tawanan, harta benda dibagi rata. Beliau bersabda, Rasulullah yang bersabda, "Engkau telah membuat keputusan berdasarkan keputusan Allah dari atas langit yang ketujuh." Nah, keputusan saat ini pas dan adil karena di samping Bani Quraizo, dia itu orang-orang Quraizo itu sudah berkhianat. Kemudian sudah menyiapkan 1.500 bilah pedang, 2.000 tombak, 300 baju besi, 500 perisai untuk membinasakan kaum muslimin. Semua ini baru diketahui, orang muslim itu baru tahu setelah orang muslim berhasil menaklukkan dan mengepung ya perkampungan orang-orang Bani Quraizo. Selama ini kan tidak. Orang-orang Yahudi Bani Quraizo itu seperti penyusup, musuh dalam selimut kayak gitu loh. Dia pura-pura tapi ternyata dia menjadi musuh kayak gitu ya. Rasulullah pun memerintahkan untuk menahan orang Yahudi Bani Quraizo di rumah binti Al-Haris, seorang wanita dari Bani An-Najjar. Sebuah parit digali di dalam pasar Madinah. Sekelompok demi sekelompok orang-orang digiring di pinggir parit itu, lalu leher mereka dipenggal, dimasukkan ke dalam parit tersebut. Beberapa orang Yahudi yang berada di dekat pemimpin mereka, yaitu Ka'ab bin Asad, bertanya, "Apa yang dia perbuat terhadap kita menurut penglihatanmu?" Ka'ab menjawab, "Apakah di tempat manapun memang kalian tidak bisa berfikir? Apakah kalian tidak melihat orang yang banyak bicara tidak akan dilepas dan orang yang telah diusir di antara kalian tidak bisa kembali lagi? Demi Allah, itu adalah hukuman mati." Nah, jadi dia
orang yang lain bertanya kepada Ka'ab tadi, apa yang diperbuat oleh kaum muslimin itu menurut pendapatnya Ka'ab. Oh sudah, katanya itu adalah hukuman mati, kayak gitu loh kata Ka'ab. Kita nggak bisa orang yang banyak bicara, yang nggak usah bicara, orang yang banyak bicara tidak akan dilepas. Walaupun dia banyak bicara, mohon-mohon tidak akan dilepas karena tidak dipedulikan oleh Sa'ad kan. Dan orang yang telah diusir di antara kalian nggak akan bisa lagi kembali lagi ke Madinah. Jumlah kaum laki-laki dari Bani Quraizo berjumlah 600 hingga 700 orang. Mereka semua dipenggal. Begitulah kesudahan pengkhianat yang telah melanggar perjanjian yang pernah disepakati dan membantu pasukan musuh yang hendak membinasakan kaum muslimin. Adapun orang-orang yang jahat ya, yang berhati buruk dari Bani Nadir yang ikut terbunuh di antara orang-orang Quraizo itu adalah Huyai bin Akhtab. Ada juga orang-orang yang dari Bani Nadir yang ikutan, yang mendukung, yaitu Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofia. Ayahnya Sofia Ummul Mukminin. Oh iya, dari Yahudi ya. Dia bergabung di benteng Bani Quraizo saat Quraisy dan Ghatafan pulang karena harus memenuhi janjinya kepada Ka'ab bin Asad yang sebelumnya dia terus-menerus membujuk dan mendorong Ka'ab untuk melanggar perjanjian. Uyai telah merobek-robek pakaiannya yang bagus agar tidak dirampas. Saat digiring dengan tangan terbelenggu di belakang leher untuk menjalani eksekusi, dia berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, aku mencelah diriku karena aku telah memusuhimu. Tapi siapapun yang memang dikalahkan Allah, pasti dia akan kalah juga." Lalu dia berkata kepada orang di sekitarnya, "Wahai manusia, tidak apa-apa kalau memang sudah menjadi keputusan Allah. Ketetapan, takdir, dan tempat pembantaian semua telah diputuskan oleh Bani Israel." Kemudian dia duduk dan lehernya dipenggal. Hanya ada satu orang dari wanita yang dibunuh. Karena sebelum itu wanita ini menimpukkan batu penggiling kepada Khalid bin Suwaid hingga meninggal dunia. Jadi ada orang tadi laki-laki semua, nah ternyata ada seorang wanita yang dipenggal juga karena dia sudah melemparkan batu penggiling kepada Khalid bin Suwaid dan dia dieksekusi mati karena perbuatannya. Rasulullah memerintahkan untuk membunuh siapapun yang sudah balik, sedangkan anak-anak yang dianggap belum balik dibiarkan hidup. Di antara anak-anak yang belum balik itu ada Atiyah al-Quraizi. Dia dibiarkan hidup dan masuk Islam menjadi sahabat yang baik. Akhirnya jadi sahabat ya. Sa'id bin Qais radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah agar Az-Zabir bin Batta beserta keluarga dan harta bendanya diserahkan kepadanya. Jadi Sa'id bin Qais tadi minta Zabir bin Atta dan keluarganya untuk tidak dibunuh ya, malah diserahkan kepadanya karena pada perang Bu'ats tadi, perang Bu'ats, Zabir pernah berjasa menyelamatkan Sabit bin Qais dan permintaan itu dikabulkan. Qais berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyerahkan dirimu kepadaku, begitu pula keluarga dan hartamu. Namun mengetahui bahwa semua rekan-rekan yang Yahudi telah dibunuh, Zabir malah berkata, 'Atas jasaku kepadamu dulu wahai Sabit, aku meminta pertemukan aku dengan orang-orang yang kucintai.'" Maksudnya dia minta dibunuh juga. Orang-orang yang dicintainya mungkin ada sahabatnya, ada masih yang keluarganya yang lain mungkin tuh. Lalu Sabit pun memenggal lehernya dan mempertemukan dengan orang yang dicintainya. Lalu dia minta kepada beliau agar anak Az-Zabir, Abdurrahman bin Az-Zabir, dibiarkan hidup. Kemudian Abdurrahman bin Zabir tadi masuk Islam dan menjadi sahabat yang baik.